Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memberikan jawaban pembanding atau membahas topik yang sebelumnya sudah kita bagikan, yaitu kemarin sore ketika di pesta Lai Kami Purba, tetangga kami. Semoga pernikahan anak beliau, boru beliau, Mutia bersama Agung, insyaallah sakinah mawadah warahmah. Kebetulan kami berempat ini sama Pak Hasbi Sinaga menyempatkan foto, terpikir untuk memposting berkaitan dengan siapa yang Anda jamu. Jika ada 3 orang, seorang berilmu, seorang soleh, seorang lagi miskin, sedangkan makanan hanya ada 1 porsi, siapa di antara ketiganya yang akan kita jamu? Alhamdulillah, dari pertanyaan tadi, para sahabat meresponnya dengan baik. Insyaallah menjadikan ilmu bagi kita, dan insyaallah menjadikan pahala juga bagi kita yang sudah memberikan jawabannya, karena itu bisa menjadi jalan penunjuk kepada ilmu dan menjadi keberkahan bagi kita. Dan jika diamalkan, ada yang mengamalkannya, insyaallah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang akan mengamalkannya. Karena barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, memberikan contoh pada suatu kebaikan, dan ada yang mengikutinya, maka orang yang memberikannya tadi akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jawaban pertama ini diberikan oleh Mas Sugianto di Saran Padang. Bagi 3 aja, Mas. Ya. Alhamdulillah. Ini tipikal Mas Sugianto, ini orang yang adil, sehingga memberikan jawaban bagi aja 3. Tidak ada ketersinggungan antara 3 orang tersebut, baik yang berilmu, yang soleh tadi, dan orang yang miskin tadi. Matur suwun Mas Sugianto. Lalu ada jawaban selanjutnya dari Bu Baria Adu. Ini Bu Baria Adu ini termasuk orang yang aktif. Beliau memberikan jawaban, kalau awak berilah kepada orang miskin. Nah, Pak. Jadi ketika ditanya kenapa, beliau menjawab, karena si miskin ini sudah soleh, berilmu pula. Wah, langsung diborong sama ibu ini bahwa yang miskin ini orang yang soleh dan berilmu. Karena orang soleh itu belum tentu berilmu, dan orang berilmu itu juga belum tentu soleh, ya. Bahwa Bu Bariado ini termasuk orang yang soleh tadi saya sebutkan, aktif di acara keagamaan, protokol, nasyid, pengajian, tablik akbar, sayang sama orang tuanya. Ini bukan saya yang menyatakan, tapi ini Pak Jamar Sendamanik. Beliau adalah mantan. Tapi bukan mantan dalam tanda kutip, ya. Ini mantan pimpinan beliau karena pernah satu instansi. Dan biasanya kalau mantan memberikan kesaksian, insyaallah itu tulus, dan dia tidak diragukan lagi kesolihannya. Insyaallah Bu Bariado sama seperti yang disaksikan oleh Pak Jamar Sendamanik tadi. Amin. Lalu di acara ada juga teman semeja yang memberikan jawaban bahwa berilah kepada orang yang soleh, karena orang yang berilmu belum tentu soleh. Memberikan orang soleh tentu banyak keutamaannya. Lalu ada jawaban dari Mas Tris. Dan memang jawaban 3 ini aja tadi udah menjadikan ikhtilaf di antara kita. Dalam tanda kutip ini perbedaan pendapat,
kalau dalam bahasa fikihnya ini perbedaan pendapat di kalangan ulama menyikapi hukum-hukum. Lalu ada jawaban dari Bang Tris. Wah, ini dari Pekanbaru ini. Menunggu jawaban dari orang yang berilmu. Oi, Bang Tris ini agak merendah ya, ini memonitor aja. Ya insya Allah sama-sama kita mendapatkan ilmu, sama-sama belajar kita Bang Tris. Siap, saya juga menunggu. Lalu ada jawaban dari Bang Hardi Daula ini. Oh ini langsung. Biasa nih orang-orang yang jeli pandangannya, sensitif dan punya karakter apa namanya ini. Teliti lah saya katakan. Karena biasa ya berhubungan dengan dunianya ini. Langsung menembak 2 yang kenyang dan 1 yang lapar. Dan memang orang miskin identik dengan lapar. Berarti dalam tanda kutip Bang Hardi memberikan jawaban kasih untuk yang miskin. Mudah-mudahan gak salah yang Bang Hardi. Makasih jawabannya. Lalu ada Pak Dewan. Ini berikan pada orang miskin. Pilihan Pak Dewan ini orang miskin. Beliau mengkaitkannya dengan surat Al-Ma'un. Dan memang di surat Al-Ma'un disebutkan memang termasuk apa namanya kecelakaan. Celakalah bagi orang yang sholat, meskipun dia sholat tapi tidak mendorong orang untuk memberi makan, maka ia akan termasuk daripada orang yang celaka, dan ia termasuk juga orang yang mendustakan agama. Termasuk surat favorit di dalam sholat nih, karena cukup pendek suratnya. Lalu Bang Nurdi Dharma, ini seorang tokoh pemuda aktif di pembentukan rumah halal berkah di Siantar Simalungun. Beliau sekretaris bersama Lai Saparudin Purba yang di Utabayu. Insyaallah berkah dan berkembang terus Bang Nurdi Dharma. Beliau memberikan jawaban komunikasi dan musyawarah sesuai dengan karakternya ini memang. Dan karakter kita juga umat Islam memang mendorong untuk mengutamakan musyawarah sehingga terjadi saling tidak enak antara satu dengan lainnya. Makasih Ustadz. Ini ada juga Ustadz dari Utabayu yang memberikan jawaban agak kocak, lengkap dengan emo tertawanya. Tapi kalau kita tanya ini bukan sekedar joke, tapi beliau menyarankan untuk adil bagi, gitulah istilahnya. Itu dengan sehingga tidak terjadi keenakan tidak enak hati tadi. Jadi udah ada beberapa tadi untuk memberikan adil bagi. Lalu ada selanjutnya Ustadz Khairul Anwar. Ini tokoh Ustadz yang bergerak di gerakan syiar ukhuwah Islam. Kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Mohon diluruskan kalau salah saya. Ini bergerak di gerakan subuh berjamaah ini. Termasuk guru saya juga dulu ini. Belajar banyak pada beliau ini. Beliau menjawab, ikutan coba-coba jawab Ustadz. Awak pula lagi dibilang Ustadz. Awak yang masih belajar, awak pula lagi disebut Ustadz. Beliau menjawab, saya akan menjamu orang yang berilmu. Karena dengan kita memberi makan dia, insya Allah dia akan terpenuhi kebutuhan fisiknya dan menjadi tenaga untuk kekuatan. Dan dengan kekuatan itu dia akan banyak menolong orang lain, dan dengan ilmu yang dia miliki dan ajarkan kepada orang lain, maka manfaat dari kita menjamu orang itu akan lebih luas dan lebih menebar kebaikan. Wah, memang Ustadz ini penasaran dengan jawaban. Awak masih merangkum, tapi karena Ustadz udah jawab, ya awak jawablah juga ini kan, insyaallah.
Lalu ada Lai Sanari Purba, ini dari Bandar Tongah, ini Bandar Tongah. Berikan kepada yang sangat membutuhkan saat itu. Wah, ini memang sesuai dengan karakter kita. Pemimpin tegas, wah, langsung. Terima kasih Lai Sanari Purba. Ya, memang ini jawaban sederhana, singkat, tapi sudah menimbulkan ikhtilaf di antara kita. Wajar jika dalam hukum Islam ikhtilaf bisa lebih luas. Jika dengan pernyataan sederhana ini juga ikhtilaf, apalagi dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum halal haram, tentu bisa terjadi perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat itu bukan menjadikan kita renggang, tapi itu justru akan mengantarkan kita pada pemahaman kesatuan umat Islam. Dengan pembedaan pemahaman itu, kita bisa, kalau kita mau mendudukkannya, insya Allah itu menjadi kekuatan umat Islam untuk bersatu. Apa rujukannya? Kalau kita mau kembali kepada surat An-Nisa ayat 59, berkaitan dengan jawaban atas postingan, dan ini merupakan jawaban pembanding, bukan menyalahkan jawaban yang lainnya. Jawaban kita semua bisa benar, kita menjawab sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan jawaban kami sifatnya ini merangkum, karena jawaban-jawaban daripada saudara-saudara dan sahabat-sahabat di postingan itu sudah lengkap. Kami memilih bahwa yang dijamu adalah orang berilmu. Dan jika kita perhatikan urutan orang berilmu, beramal, dan orang miskin, kita tarik, ini alurnya mirip dengan Al-Quran tentang turunnya agama mulai dari Yahudi, Nasrani hingga Islam. Jadi kenapa orang berilmu lebih dulu diberikan? Karena dengan ilmu amal akan menjadi lebih baik. Bahkan jika kita mengabaikan ilmu, bisa jadi amal yang kita lakukan itu sia-sia. Makanya disebutkan oleh Ustadz Khairul Anwar bahwa berilmu itu efeknya akan jauh lebih luas, bisa lebih luas. Dan orang yang berilmu, ketika kita berikan tadi makanan, itu tidak akan berani dia menyantapnya, karena ia tahu ada keutamaan lain daripada ilmu, yaitu bagaimana ia mengamalkan ilmu itu. Maka ia akan memberikan makanan tersebut kepada orang soleh. Ia akan berikan itu kepada orang soleh, karena ia tahu makanan yang diberikannya itu akan menjadi sedikit banyaknya akan menjadi darah daging bagi orang soleh tersebut. Dan ketika orang soleh itu beribadah, maka pahala yang mengalir darinya juga akan mengalir kepadanya, karena dia ikut memberikan makanan tersebut. Begitu diterima orang soleh makanan tersebut, orang soleh juga ia tidak akan berani menyantapnya. Kenapa? Karena ia tahu ada yang lebih berhak. Siapa dia? Itulah orang miskin. Ini yang disebutkan dari Pak Dewa, Bu Bariah, siapa lagi tadi? Di antara yang menyebutkan orang miskin. Ya memang orang miskin memiliki keutamaan itu. Sehingga dengan memberikan makanan itu kepada orang miskin, berarti itu wujud kesalehan dia cinta dengan orang yang miskin. Karena orang miskin perbedaan masuk surganya itu 40 tahun. Maka jika ia ingin menjadi bagian daripada kelompok orang yang masuk surga duluan, maka
ia harus mencintai orang miskin, dia harus juga berlaku miskin, tidak dia terpengaruh, tidak dia duniawi ini, dia juhud dengan dunia. Oleh karena itu ia tidak akan berani makan itu, ia akan berikan itu kepada orang miskin. Lalu orang miskin, apakah dia berani langsung memakan makanan yang diberikan itu? Dua orang telah menolaknya. Adabnya tentu, walaupun dia senang, walaupun dia bahagia, walaupun mungkin dia lapar, tapi laparnya itu karena udah dicontohkan dua orang sebelumnya, ia juga tidak akan mungkin berani langsung menyantapnya makanan yang diberikan. Karena ada dua orang yang telah memiliki hak untuk memakan itu, tapi dia tidak memakan. Orang beriman, ya orang berilmu, ia serahkan hal itu kepada orang soleh. Orang soleh serahkan kepada dirinya. Ada dua hak yang udah digeser. Dan dia juga akan berpikir, seorang tuan rumah, ia hanya menyediakan satu porsi makanan sementara mereka ada bertiga. Seorang yang tahu ini tentu tidak akan mungkin melakukan itu. Ia tentu yakin bahwa tuan rumah juga tidak memiliki makanan, sehingga ia hanya mampu menyediakan satu makanan, padahal mereka bertiga. Oleh karena itu ia akan meminta 4 nampan atau 4 sendok ataupun di tangan, lalu membagi makanannya menjadi 4, sama seperti komentarnya Bang Mohendra. Jadi ia bagi 4, jadi semua mendapat bagian. Tuan rumah juga dapat, orang berilmu juga dapat, orang soleh juga dapat, dan dia sendiri. Dengan mengucap bismillah ketika akan memakan, insya Allah Allah cukupkan rezekinya, Allah beri keberkahan pada makanannya hingga dapat mengenyangkan semuanya. Cerita ini mirip dengan riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ketika terjadi perang, sebelum perang Khandak. Jadi umat Islam atas saran daripada Al-Salman Al-Farisi untuk menghadapi perang Khandak, umat Islam itu menyiapkan parit yang panjang yang mengelilingi daripada kota Madinah dengan makanan yang terbatas dan beban pekerjaan yang berat. Jabir radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad SAW begitu kelaparan, bahkan beliau sampai mengganjal perutnya dengan 3 batu agar perutnya itu tetap kencang sehingga tidak terasa lapar. Jabir radhiyallahu anhu melihat kejadian ini, beliau potong seekor anak kambing masih anak, beliau potong hanya karena ingin memberi makan Nabi SAW. Dan beberapa ulenan tepung gandum untuk menjamu beliau. Dan setelah ia sampaikan itu kepada istrinya untuk disiapkan, lalu beliau mengabarkan kepada Nabi SAW. Beliau sampaikan, ya Rasulullah, aku siapkan makanan tapi hanya untuk engkau. Tapi Nabi SAW ketika selesai pekerjaan di sorenya, beliau mengajak semua para sahabat, para orang mukmin yang mengerjakan proyek parit Khandak untuk makan di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Terbayang bagaimana beliau resah, gelisah, cemas ketika semua orang-orang mukmin yang mengerjakan perang Khandak mendatangi rumahnya, sementara makanan hanya terbatas. Dan Nabi SAW duluan memasuki
rumah Jabir. Beliau mengoyak-ngoyak roti dan makan. Beliau mendoakannya apa yang terjadi. Semua umat Islam, umat orang mukmin yang mengerjakan proyek kebagian makanan, bergantian masuk, tapi semuanya mendapatkan makanan, semuanya kenyang, bahkan cukup untuk tuan rumahnya sendiri. Itulah keberkahan jika kita menempatkan tepat pada posisinya. Itu yang dapat kita ambil hikmah dari pertanyaan yang sederhana ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita. Dan jawaban ini mungkin bukanlah yang tepat. Masih banyak jawaban lagi yang bisa lebih mengena dan lebih tepat. Mari, ini untuk diskusi kita. Silahkan melalui komentar bisa disampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terhadap postingan yang kemarin. Mudah-mudahan bisa sementara sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjutnya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.